Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Erwi Diastomo dengan saya Rifki. Halo rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, makin rajin goesnya walaupun sekarang lagi musim hujan. Tetap kita harus menjaga kesehatan ya teman-teman. Walaupun memang kadang kalau musim hujan tuh bawaannya males gitu. Mau males sepedaan, mau males ngapa-ngapain, tapi kita harus tetap semangat teman-teman. Jangan kalah sama keadaannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ya teman-teman. Jadi sepeda saya ini mau saya pasangkan dengan namanya Scotlight ya teman-teman. Scotlight transparan. Nah, alasan saya memasang Scotlight transparan ini adalah untuk melindungi frame dari ya goresan-goresan halus, atau ya kalau kita sedang mau loading. Kadang kita kan kalau loading itu apalagi sepedanya dimasukin ke mobil, kadang ke baret-baret gitu ya teman-teman, baret-baret halus gitu ya. Nah, saya tuh pengen sepeda ini tetap warnanya tuh kalau sebisa mungkin, ya walaupun tetap dipakai baret, tapi sebisa mungkin tetap masih bagus gitu teman-teman. Nah, salah satu caranya, metodenya saya gunakan Scotlight. Nah, mungkin ada teman-teman yang pernah nonton video saya yang mengenai pasang selang lilitan gitu yang dijual di online. Nah, ini saya tidak akan menggunakan ini teman-teman. Nah, alasannya teman-teman bisa tonton di video saya yang ada di pojok kanan atas ya teman-teman. Alasannya itu saya nggak perlu jelasin kenapa saya nggak mau pakai selang model kayak gini lagi. Jadi saya sekarang mau beralih pakai metode Scotlight aja teman-teman. Scotlight transparan. Ini saya beli itu murah banget teman-teman. Ini 1 meternya itu 15.000, jadi murah banget. Nah, ini rencananya akan saya bikin sendiri teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan jasa wrapping stiker. Jadi kalau kita bisa lakuin sendiri itu ada kebahagiaan tersendiri gitu teman-teman. Kalau saya sih seperti itu. Nah, sebelum ke proses pemasangan ini saya mau nyontoin, ini udah beberapa hasil yang sudah saya implementasikan di sepeda saya. Seperti contohnya ini pada daun tube sepeda ini. Ini aslinya ada tulisan, saya sebut merek aja nggak apa-apa ya teman-teman, ada tulisan United-nya. Nah, karena saya nggak disponsorin sama pihak United, dan saya juga kurang suka sama tulisannya gede banget gitu. Jadi saya Scotlight warna hitam aja teman-teman, hitam glossy ini seperti ini. Ini saya ada roll, ini hitam glossy, ini saya bikin aja teman-teman, digunting. Kelihatannya sangat bagus ya teman-teman. Kalau menurut saya sih hasilnya bagus banget, saya puas. Ini nggak terlalu mencolok, jadi saya nggak begitu suka kalau ada brand-brand gitu ya teman-teman, apalagi nggak disponsorin. Jadi buat apa gitu bawa brand sebesar tulisannya kayak gitu. Nah, mungkin buat beberapa orang seneng ya ada brand di sini, tapi kalau saya kurang suka, apalagi brandnya yang kurang saya minati. Nah, untuk yang transparan sebenarnya udah ada beberapa parts yang saya pasangkan dengan Scotlight bening ini teman-teman. Contohnya pada bagian fork ya teman-teman. Bagian ininya apa sih namanya nih, lower leg ya teman-teman, bagian lower leg ini sudah saya kasih stiker bening transparan. Ini beli di online, ini dua-duanya beli di online, dan saya sangat puas sih dengan hasil saya sendiri ngerjain ini. Kiri kanan udah saya pasang, ini tadi saya baru pasang yang transparan yang bagian sebelah kiri. Ya, ini sebenarnya mungkin kalau sepedanya ini crash tetap aja lecet ya teman-teman, tapi saya mau mengurangi ya, setidaknya mengurangi. Jadi saya pasangkan dengan stiker Scotlight transparan ini. Oke teman-teman, jadi ini saya rencananya akan memasang yang bagian top tube, yang bagian atas. Ini sering banget kan kalau misalkan kita lagi lampu merah duduk di atas top tube, ini kadang suka kegesek-gesek. Jadi saya mau memasangnya sekarang dengan Scotlight transparan teman-teman. Oke teman-teman, mau tahu caranya bagaimana? Yuk ikut saya yuk. Saya kasih tutorialnya bagaimana cara memasangnya. Nah teman-teman, ini posisi kamera sudah saya rubah. Jadi saya ingin menunjukkan ini posisi top tube ya, yang di atas sepeda, yang bagian atas frame sepeda, atau kita sebut juga dengan top tube. Nah, ini kita gunakan meteran ya teman-teman, meteran. Ini kita berguna untuk mengukur kira-kira panjangnya berapa sih dari sini sampai sini. Kita mau pasang Scotlight transparan itu dari sini sampai sini, jadi full teman-teman. Nah, ini top tube saya ini emang bentuknya agak unik ya teman-teman. Jadi yang bagian depan ini dia lebih lebar, tapi bagian belakangnya dia lebih sempit teman-teman. Jadi dia ukurannya berapa ya, kita lihat dulu ya yang bagian depan. Nah, bagian depan ini lebarnya itu 5 cm teman-teman. Nah, sedangkan bagian yang paling bawah ini makin mengerucut di angka 3 cm teman-teman. Kita di sini 5 cm, di sini 3 cm. Nah, nanti kita ukur dulu nih panjangnya dari ujung ke ujung. Kita ukur dari belakang dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan ukuran 50 cm teman-teman panjangnya. Jadi nanti kita bikin panjangnya itu 50 cm, terus lebarnya itu yang bagian atas tadi 5 cm, sama yang bagian bawah itu 3 cm. Nah, kita langsung implementasikan aja langsung di Scotlight transparannya teman-teman.
Nah, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, Spotlight bening transparan saya ini kebetulan ukurannya kurang, teman-teman. Harusnya kan 50 cm ya di top tube. Cuma ya saya seadanya aja bikin, mungkin ini di angka 45 cm ujung ke ujung. Jadi nggak semua top tube kena, tapi nggak apa-apa. Saya akan bikin ukuran di ukuran 45 cm aja, teman-teman. Jadi ya kurang 5 cm nggak apa-apa lah. Yang penting bisa melindungi. Jadi kita ukur dulu ya, teman-teman. Sini saya mau mencoba membuat pola dulu ya, teman-teman, tadi sesuai ukuran yang sudah kita ukur. Oke? Jadi ini tadi 45 cm, kita tarik aja, teman-teman. Kita kasih garis lurus 45 cm dari ujung ke ujung. Ini udah 45 cm ujung ke ujung. Terus nanti kita bikin angka 5 cm ya, teman-teman. Kita diukur ke angka 5 cm. Nah, ini garisnya sudah kelihatan ya, teman-teman. Sebelumnya saya bilang bahwa top tube-nya itu kan dari yang depan ke belakang itu dia mengkerucut ya, teman-teman. Cuma dalam implementasinya agak susah. Jadi saya bikin 5 cm 5 cm di sini dan 5 cm di sini, teman-teman. Jadi nggak apa-apa, nanti kita gunting aja. Kita gunting aja sesuai garis. Nah, ini udah jadi ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita pasang di bagian top tube. Sekarang kita coba pasang ya, teman-teman. Ya, ternyata pas ya, teman-teman, alias tadi kan saya sebelumnya bilang ini ujung ke ujung itu 50 cm ya, teman-teman. Cuma di angka 45 cm aja ini juga udah pas kok. Nggak usah terlalu ke sini karena bagian sini pun juga pada kenyataannya nggak akan kena goresan ya, teman-teman. Yang sering kena goresan itu yang bagian yang sini ya, teman-teman. Kalau yang sini jarang, sini juga jarang yang bagian depan ini. Sebelum kita menempelkannya, kita bersihkan dulu top tube ini dari kotoran ya, teman-teman. Kalau saya sih gunainnya dengan cara pakai alkohol di sini. Ini ada alkohol sama kapas. Ini kita langsung balurkan aja. Gunanya alkohol ini untuk membersihkan kotoran ya, teman-teman, yang menempel. Jadi nanti daya rekatnya itu nanti kuat. Nah, kalau sudah kita bersihkan dengan lap ya, teman-teman. Pakai tisu seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, ini diharapkan dengan menggunakan alkohol ini kotoran tidak menempel di bawah nanti stiker yang kita pasangkan. Nah, pada tahap seperti ini belum final ya, teman-teman. Jadi kita harus menghilangkan, biasanya kalau ini ada debu-debu kayak debu-debu halus. Nah, ini caranya ada trik nih, teman-teman. Kita pakai solasi atau lakban ya, teman-teman. Cara ini saya dapatkan dari mbak-mbak counter HP, teman-teman. Jadi ini buat masang anti gores ya, kira-kira gitu caranya. Jadi ini kan lakban clear ya. Nah, ini kita tempel-tempelkan saja seperti ini. Jika sudah, ini tadi spotlightnya kita buka ya, teman-teman. Lalu kita pasangkan, kita pakai metode pakai air ya, teman-teman. Jadi kita bisa geser-geser. Jadi nggak langsung ditempel, tapi kita bisa geser-geser dengan mudah. Nah, ini kita kasih air dulu, teman-teman, biar mudah menempelnya. Nah, lalu jika sudah dikasih air seperti tadi, kita langsung tempel aja, teman-teman, di top tube-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bila sudah tempel, kita gunakan telunjuk dari tengah ya, teman-teman. Nah, gini. Ke tengah dulu. Nah, kalau belum pas kita angkat. Nah, kita paskan saja, teman-teman. Nah, pakai air ini juga membantu untuk menghilangkan udara, membuang udara yang terperangkap ya, teman-teman, di dalam si stikernya itu. Nah, ini pemasangannya udah sangat bagus. Nggak kelihatan kayak pakai anti gores ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman punya kayak scraper itu lebih bagus ya. KP gitu yang buat KP seperti ini, teman-teman. Ini lebih bagus kalau punya alat kayak gini. Nah, kita ratakan. Jika masih ada kayak gelombang udara gitu, kita buang dari sisi tengah ke luar, teman-teman, supaya dia udaranya itu kebuang.
pakai cara air tadi itu sangat efektif untuk membantu membuang udara ya teman-teman yang terperangkap. Nah ini kalau sudah kita lap sisa-sisa airnya teman-teman. Nah teman-teman, ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat ya, mungkin di kamera nggak begitu kelihatan karena ini memang clear, tapi ini ada pelindungnya teman-teman. Jadi ya kita kalau misalkan kita duduk seperti ini, nah seperti ini, kegesek-gesek celana gitu teman-teman, ini insya Allah cat yang aslinya nggak akan memudar ya teman-teman. Nah ini yang saya harapkan. Kalau teman-teman bawa menggunakan jasa wrapping ya memang agak mahal ya teman-teman, tapi teman-teman bisa mengaplikasikannya sendiri, beli di online stikernya itu, nah terus dibuat aja sendiri pakai sesuai kebutuhan dan keinginan. Jadi mungkin seperti itu teman-teman cara memasang anti gores di top tube ini. Nah teman-teman gimana? Udah ngelihat hasilnya ya tadi teman-teman? Mungkin di kamera tidak begitu terlalu kelihatan ya teman-teman, tapi saya sangat cukup puas dengan hasil yang saya tadi terapkan di top tube. Mudah banget. Nah kalau teman-teman mau masang sendiri silahkan dicoba. Beli di online ini murah banget teman-teman, 15.000 semeter. Ya cuma modal penggaris, gunting, pulpen, meteran ya teman-teman, dan alkohol ya mungkin untuk membersihkan bagian top tube-nya. Kurang lebih seperti itu peralatan yang dibutuhkan, dan pastinya kreativitas juga dibutuhkan ya teman-teman. Jadi ini otodidak aja sih sebenarnya. Ya cara-cara yang sederhana tapi bisa membuat sepeda kita aman dari goresan ya. Bukan goresan besar ya teman-teman, tapi goresan yang halus-halus seperti yang saya bilang tadi sebelum-sebelumnya, kegesek celana gitu ya teman-teman. Atau kita lagi angkat sepeda, kan tangan biasanya kayak gini. Nah ini bagian bawahnya juga udah saya terapkan udah lama, tapi yang atas belum. Ya itu teman-teman, jadi saya puas banget dengan hasil yang saya terapkan di sepeda ini. Jika teman-teman punya pertanyaan atau masih bingung caranya bagaimana, bisa tulis di kolom komen ya teman-teman. Oke teman-teman, bila teman-teman mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari video ini, teman-teman bisa support saya dengan klik like pada video ini dan sharing ke teman-teman yang membutuhkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.